bisa bertemu lagi dengan pelajaran informatika. Untuk pelajaran informatika, ya, di sini kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta untuk KM untuk memimpin doa seperti sedia kala, seperti biasanya, ya. Seperti biasanya, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Mohon perhatian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Sehingga memberi salam. Pembelajaran hari ini bisa lebih mudah kita tangkap, kita terima ya. Kemudian di sini Bapak akan menanyakan atau mengakses kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Kenapa? Genta sama Gintaro. Kenapa Genta? Sakit. Gintaro? Sakit juga. Genta, Gintaro. Oke. Mudah-mudahan teman kalian, teman kita semua yang sedang sakit hari ini, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Cepat sehat. Mudah-mudahan cepat kembali lagi beraktivitas dengan kita semua untuk belajar bersama-sama. Oke. Kemudian Bapak akan meminta kalian terlebih dahulu ya untuk melakukan kegiatan sebelum pembelajaran ya. Kita melakukan atur pernapasan kita terlebih dahulu ya. Kalian kita sama-sama lakukan sama-sama ya. Jadi kita nanti tarik nafas ya, nanti tarik nafas kemudian buang nafas secara perlahan-lahan ya. Jadi supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya kita di dalam pembelajaran rileks, santai ya. Karena apa? Karena dalam pembelajaran kita tidak usah terlalu kaget, terlalu kaku ya. Nah, dengan supaya kita tidak terlalu kaku atau terlalu kaget, maka kita lakukan atur pernapasan kita terlebih dahulu ya. Mau berdiri atau mau duduk? Duduk. Kalau mau duduk, duduknya benarkan posisi duduknya ya, supaya pernapasan kita ini teratur. Oke, kita lakukan sama-sama ya. Kita siap lakukan. Ini siapa yang tidak masuk sekolah? Genta sama Gintaro. Kenapa Genta? Gintaro? Sakit juga. Genta, Gintaro. Mudah-mudahan teman kalian, teman kita semua yang sedang sakit hari ini, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Mudah-mudahan cepat kembali lagi beraktivitas dengan kita semua untuk belajar bersama-sama ya. Informatika dengan pembelajarannya. Nah, coba Bapak mau tanya, minggu kemarin, ketika Bapak membahas informatika dengan pembelajarannya, di dalam materi informatika itu ada apa saja? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Nah, coba ya. Apa aja? Nah, terus? Ya. Sama. Nah, itu adalah materi-materi yang ada di dalam informatika. Tadi disebutkan oleh teman kalian bahwa materi yang ada di dalam informatika itu adalah berpikir komputasi, struktur dan data, algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada di informatika, yaitu bab kedua berpikir komputasi.
yang mana di dalamnya ada struktur data ya. Oke. Kita berpikir komputasional. Nah, sini ketika kalian waktu kelas 7 dan 8 kalian pasti mendapat materi berpikir komputasional. Apakah ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ada yang? Silakan. Apa itu berpikir komputasional? Kemampuan kita untuk berpikir sistematis. Oke, hebat jawabannya. Yang kedua, ada berapa aspek dalam berpikir komputasional? Siapa yang bisa jawab? Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Sebutkan. Algoritma ya. Jadi 1 dekomposisi, 2 abstraksi, 3 pengenalan pola, dan yang keempat adalah algoritma. Oke. Nah, di sini ya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini di dalam pelajaran informatika. Yang pertama, dalam pembelajaran informatika, kita peserta didik nanti akan mengetahui apa itu struktur data, struktur data dan jenis-jenis struktur data itu apa saja. Kemudian yang kedua, peserta didik juga akan mengetahui penerapan struktur data itu, ya, terutama struktur data pohon di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang mengandung struktur data, terutama struktur data pohon atau tree, ya, struktur data pohon atau struktur data tree. Oke. Selanjutnya, berpikir komputasi. Tadi bisa disebutkan oleh teman kalian bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir secara sistem. Bapak akan ulang lagi. Ya. Berpikir komputasional itu adalah sebuah kemampuan berpikir, ya, untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, secara detail, menyeluruh, lalu logis. Logis itu apa? Masuk akal, gitu, ya. Dan teratur. Berarti kalau teratur berurutan. Ya. Jadi intinya berpikir komputasional itu kita disuruh berpikir, kita disuruh memecahkan masalah. Tapi memecahkan masalahnya itu harus detail dulu, dijabarkan dulu masalahnya. Nah, penjabaran masalahnya itu harus masuk akal, ya, harus masuk akal dan teratur. Oke, lanjut. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada aspek, ada 4 aspek tadi sudah disebutkan. Aspeknya itu 1 dekomposisi, 2 abstraksi, 3 pengenalan pola, 4 algoritma. Bapak mau tanya, dalam aspek ini siapa yang bisa menjelaskan salah satu aspek berpikir komputasional? Nah, coba yang apa? Dekomposisi. Oke, gimana dekomposisi itu? Proses ini bisa kita kaitkan, bisa kita hubungkan dengan pembelajaran yang namanya KKA. Apa itu KKA? KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Ada yang sudah tahu tentang AI? Sudah pernah menggunakan? Nah, jadi pembelajaran kita di dalam berpikir komputasional bisa kita hubungkan materinya dengan AI, dengan coding. Ya, jadi di sini di dalam berpikir komputasional ini kita akan membahas tentang struktur data. Tentang struktur data. Pernahkah kalian belajar struktur data ketika kelas 7 atau kelas 8? Nah, apa itu struktur data menurut kalian?
berdasarkan sistem di dalam komputer. Nah, struktur data juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan performa program. Ya, efisiensi dan performa program. Di sini struktur data dibagi dua. Satu, ada struktur data linear. Dua, struktur data tidak linear. Oke, yang termasuk linear dan tidak linear yang mana sih? Kita lihat di sini. Nah, struktur data linear. Struktur data linear itu terbagi menjadi tiga. Satu, statis. Dua, alay. Tiga, dinamis. Sedangkan non-linear adalah li atau po, kemudian graph. Nah, di sini ya, di pembelajaran hari ini kita akan membahas ke dalam struktur data yang non-linear. Kita yang non-linear yang tree. Ya, kita fokuskan struktur datanya, struktur data tree atau pohon. Tahu kalian pohon? Seperti apa pohon itu? Banyak cabangnya, ya. Kita lihat. Apa itu struktur data pohon atau struktur data tree? Struktur data pohon atau tree adalah cara mengorganisasi data, cara mengelompokkan data, ya, dalam bentuk hierarki. Hierarki itu apa? Bercabang, bertingkat, ya, yang menyerupai struktur pohon. Jadi struktur pohon itu struktur yang memiliki cabang, yang memiliki tingkat. Nah, di dalam struktur data itu terdapat beberapa bagian. Nah, apa saja? Yang pertama ada yang namanya node. Apa itu? Node, ya. Nah, yang pertama itu node. Bagian struktur dan data. Yang pertama node. Yang kedua ada yang namanya root. Yang ketiga ada yang namanya child node. Yang keempat ada yang namanya lymph node. Node di sini, node itu adalah elemen dalam pohon. Atau bisa kita simpulkan juga, node itu adalah bagian atau anggota. Ya. Yang kedua ada yang namanya root. Ya. Root itu adalah bagian teratas dari node. Ya. Bagian teratas dari node. Contohnya, Bapak punya contoh di sini. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Di sini sudah ditandai. Ya. Nah, node itu tadi elemen, ya, elemen atau bagian. Ya. Nah, di sini ada huruf alfabet. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita butuhkan mana sih yang namanya node itu? Tadi node itu adalah elemen atau bagian. Dari huruf alfabet yang termasuk ke dalam node itu adalah dari huruf A sampai huruf C. Kenapa disebut node? Karena ini termasuk ke dalam bagian huruf alfabet. Itu semua yang tertulis di sini itu adalah node. Paham? Yang kedua, root. Root adalah bagian teratas dari node. Kita lihat di gambar ini. Yang paling atas huruf apa? A. Sudah ditentukan. Berarti kita tidak usah pusing-pusing. Yang paling atas itu adalah huruf A. Berarti itu menjadi root. Bagian teratas dari node. Yang ketiga, child node. Child node itu adalah node yang memiliki cabang. Ya, di sini nih A, B, C, D, E, sampai J. Yang memiliki cabang, node yang memiliki cabang. Berarti di sini B ada cabangnya enggak? Ada, yaitu huruf D dan huruf E, ya. Nah, kemudian huruf
huruf D ada cabangnya nggak? Ada, itu A dan I. E ada cabangnya nggak? Ada. D, C, ada, itu F dan G. Nah, D, E, dan C ini termasuk ke dalam child note. Kenapa? Karena B, E, dan C itu memiliki cabang. Paham? Yang terakhir, leaf note. Leaf note itu adalah note yang tidak memiliki cabang. Ya, jadi tidak ada turunan lagi. Ya, bagian tapi tidak memiliki turunan, memiliki cabang, yaitu huruf H, I, B, F, dan G. Nah, ini disebut leaf note karena ini tidak memiliki cabang. Nah, paham? Berarti bagian-bagian dari struktur data pohon ada berapa? Ada 1. Note itu apa? Elemen. 2. Urut apa? Bagian teratas dari 3. Note itu apa? Note yang memiliki cabang. Yang keempat, leaf. Leafnya apa? Tidak memiliki cabang. Contohnya di dalam keluar kakek, nenek. Nah, kakek sama nenek satu pasang ya. Jangan sampai kalian berpikir kakek dan nenek itu berbeda. Ya, misalkan di sini kakek, di sini nenek, berbeda, bukan? Dan pasti dari sini. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena secara logika kakek atau laki-laki tidak mungkin menurunkan atau membuat keturunan, ya, membuat keturunan. Jadi kakek nenek itu satu pasang, kakek nenek satu pasang. Lalu ada keturunannya lagi dari kakek dan nenek, ayah ibu misalkan, paman bibi, kan, seperti itu. Kakek nenek ini termasuk ke dalam root. Kenapa kakek nenek termasuk ke dalam root? Posisinya ada di paling atas dari note. Kemudian child note-nya ayah, ibu, paman, bibi, kan? Si kakek dan kakek nenek memiliki 2 anak, baik itu ayah atau bibi, misalkan ya. Nah, kemudian ada leaf note, itu si note, ya, memiliki keturunan lagi, memiliki cabang lagi, anak-anaknya, atau dengan kata lain, leaf note itu adalah cucu dari kakek dan nenek. Child note anak dari kakek dan nenek. Leaf note adalah cucu dari kakek dan nenek. Paham? Struktur data pohon ini masuk ke dalam 2 aspek, ya, aspek dari berpikir konsultasi. Nah, yang pertama yaitu aspek dekomposisi, ya, aspek dekomposisi, dan yang kedua aspek algoritma. Cuman di sini pembahasan kita ini kita akan membahas tadi kita akan belajar satu aspek dulu dalam struktur data, yaitu dekomposisi, mengurutkan bagian-bagian dari yang besar ke yang kecil. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, apa? Kenapa struktur data lebih efisien dalam penyimpanan data secara hierarki? Oke, bagus tuh. Kenapa struktur data lebih efisien dalam menyimpan data secara hierarki? Nah, itu karena struktur data, ya, terutama struktur data pohon ini atau struktur data ini, ya, terdapat
berbagai level. Jadi disusunnya itu dalam berbagai level, dalam berbagai tingkatan. Ya. Jadi kenapa struktur data lebih efisien penyimpanannya dalam apa? Kenapa struktur data penyimpanan struktur data lebih efisien? Ya. Disimpan lebih efisien disimpan secara sistematis. Karena struktur data itu terutama pohon itu disusunnya dalam berbagai level, dalam berbagai tingkatan. Kita logikanya gini, kita karena struktur data pohon, kita lihat pohon yang ada di luar sana, ya, atau yang ada di alam. Pohon itu memiliki ada ranting, kan, ada cabangnya, dan sebagainya. Itu adalah hierarki tingkatan. Di dalam struktur data pohon kenapa lebih efisien? Karena bisa dibagi bercabang. Seperti halnya pohon. Nah, itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, apa? Apa keuntungan menggunakan struktur data pohon dalam berorganisasi? Nah, keuntungannya supaya kita lebih mudah merepresentasikan data. Ya, lebih mudah merepresentasikan data itu kan sih. Merepresentasikan data itu adalah menyampaikan data kepada orang lain secara tingkatan, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi struktur data tree atau pohon itu lebih mudah di dalam mengorganisasi. Nah, ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Oh, kelompoknya minggu kemarin sudah dibentuk ya? Nah, sekarang karena sudah dibentuk, tolong sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan minggu kemarin. Silakan untuk berpindah. Dan buat struktur data pohon tentang sistem komputer. Nah, jika misalkan Bapak bilang tepuk 1, terus jawab siap, ya. Nah, tepuk 1, siap, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap, presentasi, ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke semuanya. Dari sini. Ya. Nah, kalian sampai yang mana? Itu. Nah, tulisin. Yang pertama itu asal sistem komputer ya. Tulis SK ini aja SK. Nah, di sini kan, jadi intinya ya, halo, hai. Jadi intinya struktur data pohon itu struktur data yang memiliki tingkatan atau hierarki. Dan struktur data pohon atau struktur data ini termasuk ke dalam aspek dekomposisi. Nah, aspek dekomposisi ini ternyata materi struktur data atau informatika di sini ini ada kaitannya dengan materi atau pembelajaran AAA atau coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita belajar